Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini dipertemukan kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian dan hari ini topik pembahasan kita adalah perumusan masalah penelitian. Topik ini penting dibahas untuk nanti kelancaran dan juga kesuksesan dalam mm, menulis skripsi ya, karena semuanya diawali dengan masalah. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Pertemuan ini kita akan membahas tentang yang pertama bagaimana menggali masalah ya yang belum menemukan masalah. Kemudian juga menyusun rumusan masalah. Tidak sampai pada rumusan masalah. Poin ketiga, lebih spesifik kepada rumusan masalah penelitian ya. Karena nanti akan berbeda antara rumusan masalah dengan rumusan masalah penelitian. Nah, itu nanti akan dijawab ya, maksudnya akan lebih spesifik lagi pertanyaannya pada rumusan pertanyaan penelitian. Nah, level 4 ini akan eh, lebih dalam begitu. Nanti kemungkinan sudah menemukan jawaban-jawaban atas eh, penyelesaian masalah yang ditemukan. Nah, jadi juga nanti akan merancang pemecahan masalah penelitian. Kemudian yang keenam akan mengembangkan model penelitian. Oke, dalam menentukan permasalahan penelitian ya, pertama-tama peneliti melakukan yang namanya identifikasi masalah. Dengan melakukan identifikasi, biasanya akan diperoleh ya, banyak masalah ya. Nah, banyak masalah ini selanjutnya kita pilih ya, dipilih beberapa alternatif yang bisa nanti kita kembangkan. Di antara beberapa tadi banyak masalah. Nah, masalah yang diteliti atau dijadikan bahan penelitian adalah masalah yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar peneliti ya. Jangan topik penelitian yang di luar jangkauan gitu, yang jauh tidak bisa kita uh, cek kebenarannya. Kemudian juga baik pengalaman dari sendiri ya, ataupun di sekitar pengetahuan peneliti. Bisa juga sih jarak jauh tapi dengan membaca banyak pengetahuan gitu ya, literatur. Bisa. Yang kedua, topik yang dipilih harus topik yang paling menarik perhatian peneliti ya. Jadi usahakan pilih yang Anda sukai ataupun Anda tertarik ya. Kalau tidak tertarik nanti bisa tidak semangat ya dalam melakukan penelitiannya. Yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit terbatas. Jadi tidak terlalu luas ya cakupan bahasannya dalam segi manajemen dakwah khususnya nanti ya. Mungkin lebih spesifik lagi apakah nanti ke filantropi atau nanti tentang kehajian atau umrah ya ataupun nanti kelembagaan Islam. Yang keempat, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif ya. Jadi ada datanya, ada faktanya ya, yang bisa diamati, yang bisa diteliti. Bukan yang fiktif ya. Kemudian yang kelima, topik harus peneliti ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Jadi peneliti harus lebih banyak juga membaca ya atau mencari literatur-literatur terkait ya tentang prinsip keilmiahan. Yang keenam, topik harus memiliki sumber acuan, memiliki bahan kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok masalah yang akan diteliti. Jadi biasanya research harus by research juga ya. Jadi penelitian harus dari penelitian uh, sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita menggali masalah ya. Belum dapat masalah. Ini masalah dapat dipahami sebagai sebuah situasi di luar harapan ya. Meminjam definisi dari Sakaran 2003, masalah adalah suatu penyimpangan atau gap yang terjadi antara sesuatu yang diharapkan dan yang menjadi kenyataan. Jadi ada uh, ketidaksinkronan ya, antara keinginan dan juga
kenyataan. Itu adalah tadi masalahnya. Kalau misalkan kita lagi perlu uang ya untuk membeli rumah ya, dalam kenyataannya kita tidak punya uang, maka kita tidak bisa membeli rumah, maka itu adalah sebuah masalah ya. Berbeda dengan kita tidak membeli uang, tidak memiliki uang dan tidak ingin membeli rumah ya, maka itu tidak menjadi suatu masalah. Jadi ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Contoh lainnya di sini ya, seorang mahasiswa mengharapkan IP-nya 4 ya. Sementara setelah hasil ujian akhir ya, kemudian keluar IP-nya adalah 2. Nah, ini adalah sebuah masalah ya, bisa dikatakan sebuah masalah. Nah, masalah tersebut kita dapat mencari tahu ya, kita dapat meneliti apa penyebabnya ya, dan dapat pula mencari tahu bagaimana ya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi usahakan eh, kita dalam penelitian ini mencoba mencari masalah, tapi kita juga mencoba menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, kalau digambarkan sebuah garis gitu ya, IP-nya 4, pengennya ya, tapi kenyataannya adalah dapat 2. Ini adalah ada penyimpangan atau ada ketidakberesan. Jadi nanti menimbulkan tanda tanya ya, kenapa ini bisa terjadi? Itu juga bisa dalam hal penelitian. Jadi masalah adalah sebuah pernyataan mengenai penyimpangan, a statement of deviation, pernyataan mengenai sesuatu yang salah. Pernyataan mengenai sesuatu yang ada di luar harapan kita. Jadi masalah itu adalah sebuah pernyataan. Seorang peneliti hanya dapat meneliti dengan baik bila ia berangkat dari adanya sebuah masalah ya. Jadi untuk menggali masalah yang layak diteliti itu ada beberapa langkah yang dapat digunakan ya, seperti disajikan dalam roadmap masalah penelitian ini ya, bahwa permasalahan itu bisa ada karena di fenomena ya, fenomena di lapangan ini bisa berupa masalah. Kemudian dia juga bisa bersumber dari riset gap ya. Riset gap ini mencari perbedaan ya hasil-hasil penelitian dari yang terdahulu ya. Kemudian juga bisa dari teori gap. Nah, biasanya level-level S1 di sini ya, fenomena data lapangan. Walaupun ada juga dia yang sudah punya kemampuan untuk di riset gap ini penelitiannya. Nah, jadi fenomena ini ya, nanti kita akan bahas lebih kepada fenomena ya. Masalah berdasarkan fenomena data lapangan. Adapun nanti riset gap mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ke sini dulu, fenomena dulu ya, data lapangan. Jadi fenomena yang ada itu dilukiskan dalam sebuah latar belakang masalah ya. Nah, di latar belakang masalah ini juga nanti disebutkan bagaimana rumusan masalahnya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana rumusan masalah. Jadi masalah nanti dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam menyusun rumusan masalah harus melalui juga tahapan rumusan masalah penelitian dan juga rumusan pertanyaan penelitian ya. Biasanya yang kita tulis di sini kan ya rumusan masalah, tapi untuk mendapatkannya harus lebih dalam lagi mengetahui rumusan masalah penelitian dan rumusan pertanyaan penelitian. Ini adalah roadmap dalam mencari masalah penelitian. Nah, jadi sumbernya tadi dari mana ya kita mencari permasalahan? Yang pertama bisa dari tadi fenomena ya, berkaitan dengan manajemen dakwah ya. Kemudian organisasi lembaga keislaman. Bisa dari riset gap dan juga teori gap. Nah, kalau fenomena ini manajemen dakwah ya. Ada banyak ya, apakah itu nanti dalam bidang zakat ya atau nanti di bagian haji umrah dan juga kelembagaan Islam banyak ya, kelembagaan Islam, organisasi ormas ya, kemasjidan bahkan atau juga uh, partai politik mungkin bisa juga ya organisasi-organisasi Islam, partai apa
partai dakwah dan kemudian lembaga keislaman ya, atau nanti travel, umrah gitu kan ya, juga kelembagaan Islam lainnya. Rumusan masalah ya. Nah, masalah khususnya masalah yang berbentuk persoalan atau problem adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Contoh ya, rumusan masalah adalah ketidakstabilan angka ya, kemiskinan kota X ya. Ini by research ya, dicari di dalam BPS, angka kemiskinan suatu kota X tahun 2020 4,39 ya. Kemudian tahun 2021 meningkat 4,89, tahun 2022 menurun ya. Kemudian 2023 menurun ya. Sebenarnya bagus grafiknya kalau dari 2021 sampai 2023. Tetapi bisa kita angkat permasalahan, walaupun terjadi penurunan, angka kemiskinan masih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, ini terjadi ketidakstabilan atau fluktuasi angka kemiskinan selama 4 tahun terakhir ya. Jadi ini merupakan data ya dari BPS. Nah, data ini dinyatakan dalam sebuah masalah, yaitu pernyataannya adalah ketidakstabilan atau fluktuasi angka kemiskinan selama 4 tahun terakhir ya. Nah, kita kan menginginkan bahwa terus turun gitu ya. Nah, tapi masih dalam fluktuasi gitu, masih tinggi dibanding 2020. Nah, itu bisa dinyatakan sebuah masalah. Kemudian dari rumusan masalah tadi, kita cari ya rumusan masalah penelitian. Jadi rumusan masalah pada dasarnya itu berbeda dengan rumusan masalah penelitian. Mengapa demikian? Karena terdapat sebuah masalah, terdapat beragam pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi pendekatannya ada banyak, walaupun masalahnya cuma satu misalkan ya. Nah, misalnya terhadap tadi ya, penurunan ketidakstabilan fluktuasi angka kemiskinan di kota X tadi ya. Maka selanjutnya dapat diambil adalah dengan memperbaiki manajemen pengentasan kemiskinan melalui tangan-tangan lembaga terkait. Apakah dinas sosial gitu ya, dan dinas ekonomi gitu ya, dinas ekonomi ya. Evaluasi program pengentasan kemiskinan ya, bisa dari situ. Kemudian dapat pula dengan cara memanggil konsultan untuk menyelesaikan masalah, atau dapat juga dengan mengundang peneliti untuk ikut meneliti melalui sebuah proses penelitian ilmiah. Adapun masalah penelitian adalah rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Menurut Sekaran tahun 2003 menyatakan bahwa research problem is clear, precise and succinct statement of the question or issue that is to be investigated with the goal of finding an answer of solution. Jadi masalah itu adalah pernyataan ya, pernyataan yang jelas dan tepat ya dari pertanyaan atau permasalahan yang diselidiki dengan tujuan menemukan dan menjawab solusinya ya. Jadi harus jelas tadi, pernyataannya jelas dan tepat dari pertanyaan atau permasalahan yang akan diselidiki. Nah, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan siapa, ya apa, di mana, bila mana, bagaimana, mengapa, peneliti akan lebih mudah menentukan batas-batas penelitian, masalah penelitian secara diagramatis bisa kita lihat sebagai berikut ya. Nah, jadi tadi angka kemiskinan ya, kita ada data nih, by data BPS gitu. Jadi statement masalahnya adalah ketidakstabilan atau fluktuasi angka kemiskinan selama 4 tahun terakhir. Ya, masih tinggi lah kan. Nah, masalah penelitian bisa muncul ya dari grafik ataupun dari data BPS ini.
Yang pertama, mengapa terjadi fluktuasi angka kemiskinan ya? Kenapa tidak landai saja, maksudnya tidak turun saja gitu. Kemudian apa sebab terjadi penurunan di tahun 2022 dan 2023 ada penurunan. Nah, apa sebabnya? Ini sebenarnya bagus ya, apa kira-kira? Nah, kemudian apa sebab terjadi peningkatan angka kemiskinan tahun 2021 ya? Tahun 2021 meningkat drastis ya. Apakah karena COVID itu kan ya? Nah, kita bisa menduga-duga ya. Kemudian bagaimana menghindari kenaikan angka kemiskinan? Ya, ini lebih kepada proses ya, cara. Kemudian apa upaya yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita melihat data ini ya. Masalahnya adalah ini, tidak stabilan tadi. Nah, selanjutnya rumusan pertanyaan penelitian. Setelah masalah penelitian dikembangkan atau riset problem tadi ketemu ya, peneliti dapat merinci cara pemecahan masalah penelitiannya dengan mengembangkan berbagai pertanyaan penelitian atau research question ya, yang akan menuntun peneliti untuk melakukan telaah pustaka guna mengembangkan hipotesis penelitiannya. Nah, di sini sudah mulai dan harus gitu ya menelaah pustaka, mencari penelitian terdahulu, mencari penelitian yang relevan dengan permasalahan yang ingin kita kemukakan ya. Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan untuk memancing jawaban bagi masalah penelitian. Jadi kita sudah mengancang-ancang dari masalah itu kira-kira apa solusinya ya. Melalui pertanyaan penelitian itulah fungsinya pertanyaan penelitian. Nah, kalau didiagramkan ada masalah ya, pernyataan deviasi atau kesenjangan. Di masalah ini harus kita jadikan sebagai masalah penelitian. Nah, menjadikan masalah penelitian itu adalah menggunakan pilihan dari 5W plus 1H. Ini berupa pertanyaan penelitian. Nanti akan lahir juga hipotesis penelitian. Jadi ada 5W1H, what, who, when, where, why, dan how ya. Nah, what ini apa sebab utama masih tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut ya. Kemudian who, siapa saja kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kemiskinan di wilayah tersebut ya. Kemudian when, kapan peningkatan angka kemiskinan mulai terlihat ya. Where, di mana daerah dengan angka kemiskinan tertinggi. Kemudian why, mengapa angka kemiskinan masih fluktuatif. Dan keenam, how, bagaimana strategi yang paling efektif untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Nah, dari 6 pertanyaan ini ya, biasanya untuk jenis pertanyaan what, who, when, where, ini sudah bisa kita lakukan sebenarnya tanpa dalam proses penelitian. Atau dalam sekali bertanya misalkan kepada narasumber ataupun informan gitu ya, utama atau data primer, itu bisa langsung dijawab. Tetapi tidak melalui proses penelitian. Nah, ketika pertanyaannya adalah berbentuk why, how, nah ini biasanya lebih harus menggunakan yang namanya proses penelitian karena penjabarannya lebih luas begitu. Tidak bisa dalam sekali jawab atau sekali uraian dari satu sumber. Nah, jadi rancangan masalah penelitian itu bersumber dari pertanyaan mengapa ya. Kalau pertanyaan mengapa, dia akan jawabannya adalah untuk mengetahui apa sebab gitu ya. Apa sebab kalau mengapa. Nah, jadi datanya tadi tersaji ya. Jadi tadi sudah punya data tersaji grafik angka kemiskinan yang tidak stabil atau fluktuatif. Anggaplah di kota Banjarmasin ya, 4 tahun terakhir. Nah, kemudian masalahnya fluktuasi tadi angka kemiskinan di kota Banjarmasin.
Nah, datanya ini. Kemudian kita nyatakan dalam pernyataan masalah adanya fluktuasi angka kemiskinan masih tinggi di tahun 2023 ya, dibanding dengan 2020. Kemudian masalah penelitiannya yang bisa kita kemukakan adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut ya. Ini pertanyaan dari tadi, penyebab, apa penyebabnya? Jadi faktor-faktor penyebab masih tingginya angka kemiskinan di daerah penelitian. Nah, sebenarnya dalam penelitian kualitatif sampai di sini sudah menjadi sebuah rumusan masalah ya. Tapi kalau misalkan dia dalam bentuk kuantitatif, maka dia harus menemukan pertanyaan penelitian ya, yang kira-kira sesuai. Yang nantinya juga akan sampai kepada hipotesis, menduga. Nah, untuk membuat pertanyaan penelitian ini perlu yang namanya kajian pustaka ya, melihat referensi terdahulu atau penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah kemiskinan. Buka jurnal ya, atau buka skripsi terdahulu. Nah, dengan kita melakukan telah itu, ada ditemukan bahwa inflasi itu berpengaruh terhadap kemiskinan. Ya. Kemudian ketimbangan pendapatan juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Jadi hipotesisnya adalah semakin tinggi inflasi, maka angka kemiskinan semakin meningkat. Kemudian semakin tinggi angka ketimbangan pendapatan, maka kemiskinan semakin meningkat. Ya, jadi dua ini menjadi penyebab angka kemiskinan. Ini dalam hipotesis. Masih menduga ya. Model penelitian empiriknya seperti ini, tapi bisa juga diubah kemiskinan misalnya di atas, kemudian inflasi ke bawah gitu. Kemudian rancangan masalah penelitian how ya, bagaimana. Nah, bagaimana? Data ya, kita punya data misalkan data sekunder di lembaga zakat tentang program pendampingan selain zakat ya. Selain maksudnya penunaian uang zakat ya. Tapi ada program pendampingan ya. Pelatihan kewirausahaan seperti ya ini seperti pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan mustahik ya. Jadi tidak berupa uang yang diterima oleh mustahik ya, tapi ilmu ya, peningkatan keterampilan. Nah, masalahnya tadi sama ya, angka kemiskinan Kota Banjarmasin. Tapi dia punya data yang berbeda gitu ya. Mencari data lagi yang lain. Nah, masalah penelitian bagaimana strategi Badan Amil Zakat untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut ya. Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan ya. Nah, kemudian pertanyaan penelitian, apakah pendampingan UMKM mampu mengurangi angka kemiskinan? Yang kedua, apakah program pelatihan peningkatan keterampilan dapat mengurangi angka kemiskinan? Nah, dua pertanyaan penelitian ini juga didapat dari telaah pustaka ya. Jadi ya, sampai masalah penelitian ini nanti dicari telaah pustaka penelitian terdahulu. Hipotesisnya, pendampingan terhadap UMKM dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Hipotesis kedua, peningkatan keterampilan terhadap mustahik dapat mengurangi angka kemiskinan. Diberdayakan. Nah, model empiriknya seperti ini. Kemiskinan bisa diminimalisir dengan memberikan pendampingan UMKM ya, pada UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan juga pelatihan keterampilan bagi yang belum memiliki keterampilan. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa satu masalah penelitian diselesaikan dengan mengajukan dua pertanyaan penelitian. Dari dua pertanyaan penelitian tersebut dikembangkan menjadi hipotesis penelitian seperti dalam model empirik yang diajukan. Nah, untuk menemukan ataupun mencari referensi gitu ya terkait permasalahan, mungkin sudah memiliki permasalahan, tapi bagaimana mengembangkannya, nah bisa dengan membaca literatur-literatur ya. Kita bisa memanfaatkan AI membantu dalam menemukan
menemukan berbagai artikel yang sesuai dengan topik skripsi, diantaranya bisa Open Knowledge Maps ya, atau juga Connected Paper, sama Skispace ya. Ini tiga alat yang bisa digunakan untuk mencari referensi gitu. Nah, ini kita contoh ya. Open now. Sebentar. Kita akan coba. Oh, ternyata belum koneksi internet. Bentar. Belah. Kita coba satu ya untuk jadi base research ya, penelitiannya tampilan knowledge maps. Jadi kita cari keywordnya ya, apa yang mau dicari, misalkan tadi terkait dengan kemiskinan ya. Nah, kita cari di sini kemiskinan, poverty ya. Nah, di sini bisa muncul banyak penelitian terdahulu ya, tentang kemiskinan. Kita cari ke kata kunci yang lain, misalkan zakat ya. Pengentasan kemiskinan. Nah, ini ada banyak ya penelitian terdahulu yang bisa kita baca gitu ya. Nah, ini misalkan pendampingan masyarakat pada pemberdayaan zakat berbasis masjid ya. Ini penelitian terdahulu. Jadi untuk mendapatkan jawaban atas masalah bisa dengan membaca literatur terdahulu ya. Nah, mungkin itu saja dulu ya untuk pembahasan ini. Nanti selanjutnya silahkan dicoba ya dengan connected papers atau juga pakai space ya. Yang pertama kita tadi sudah membahas tentang knowledge-nya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita kembali lagi dalam pertemuan berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.